Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik. Semua diberikan kesehatan. Dan yang pasti untuk 2 minggu ke depan kalian harus belajar di rumah. Ingat, belajar di rumah 2 minggu ini bukan untuk waktunya kalian jalan-jalan menuju ke tempat keramaian, ke tempat wisata, mall ataupun sebagainya. Tidak. Tapi kalian gunakan untuk belajar di rumah secara mandiri. Baik. Untuk mata pelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 2 Kramat, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan sedikit. Nanti selebihnya kalian bisa belajar sendiri. Materinya sudah ada semua, ada di buku paket. Mbak Ais, nanti dulu. Mbak Ais, nanti dulu ya. Nanti dulu. Pokoknya pesawat. Kita masuk ke pembahasan lapisan bumi, bab yang ke-5. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas kemarin sebelum liburan, bumi itu bentuknya bulat dan terdiri dari 3 lapisan yang berupa gas yang kita sebut dengan atmosfer, yang berupa tanah, batu, dan padatan yang kita sebut dengan litosfer, dan yang berupa air yang kita sebut dengan hidrosfer. Kita bahas dulu yang atmosfer. Atmosfer itu ada beberapa lapisan dari yang paling bawah sampai yang paling atas, itu di angkasa luar. Yang paling bawah yaitu pada lapisan ketika makhluk hidup atau melakukan segala aktivitasnya, itu ada di lapisan troposfer. Jadi kita hidup berada di lapisan troposfer. Di atasnya kita itu ada stratosfer. Di atasnya lagi ada mesosfer. Atasnya lagi adalah termosfer, dan yang paling luar di mana di situ ada satelit buatan untuk cuaca, telekomunikasi dan sebagainya, yaitu pada lapisan eksosfer. Seperti halnya ketika kalian melihat orang lomba panjat pinang. Orang yang paling bawah itu memiliki beban yang paling besar. Semakin ke atas orangnya, maka orang yang paling di atas memiliki beban yang paling kecil. Seperti halnya atmosfer. Tekanan yang paling besar pada atmosfer itu berada yang paling bawah atau yang paling dekat dengan tanah, paling dekat dengan pusat bumi. Itu yang paling besar untuk tekanan atmosfernya. Nanti ada kaitannya dengan soal yang akan saya sampaikan. Kemudian kalau kita bertanya, di mana sih pesawat terbang yang biasa kita lihat itu mengudara? Dan mengapa di situ? Pesawat udara mengudara itu di lapisan stratosfer. Karena di lapisan itu sedikit awan, sehingga bisa mengurangi turbulensi. Dan di lapisan itu pula cuaca itu tidak berpengaruh, sehingga di atasnya, kalau di bawahnya lagi nanti bisa terpengaruh cuaca seperti hujan, petir, mendung dan sebagainya. Sehingga pesawat terbang itu mengudara pada lapisan stratosfer. Untuk soal atmosfer, silakan kalian tulis yang pertama.
Tuliskan secara urut lapisan atmosfer dari yang paling bawah sampai yang paling atas, serta jelaskan di setiap lapisan terjadi apa dan suhunya berapa dan berapa ketebalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana pesawat terbang itu mengudara. Saya ulangi. Di mana pesawat terbang mengudara? Di lapisan atmosfer sebelah mana? Dan alasannya mengapa? Itu nomor 2. Baik, sana dulu. Yang nomor 3, mengapa ketika kita berada di daerah pegunungan akan merasakan kesulitan bernapas? Mengapa ketika kita berada di lapisan pegunungan, di daerah pegunungan, kita kesulitan bernapas? Mengapa? Jelaskan. Yang keempat, yang berkaitan dengan atmosfer, apa yang kamu ketahui tentang lapisan ozon? Coba jelaskan. Apa yang kamu ketahui tentang lapisan ozon? Pada pembahasan bab yang dulu, yaitu pada global warming, itu sudah saya jelaskan. Sekarang kalian jelaskan lebih mendetail lagi. Berikutnya, nomor 5 sampai nomor 9 berkaitan dengan litosfer atau lapisan bumi yang berupa padatan. Itu ada tanah. Ya. Pada pembahasan litosfer ini banyak yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah bagaimana terjadinya gunung, bagaimana terjadinya lembah dan sebagainya. Itu nanti di pembahasan litosfer di situ sudah dijelaskan. Dan sebab itu akan saya berikan pertanyaan supaya kalian lebih banyak membaca, lebih banyak menulis, sehingga kalian tidak cuma hanya mendengarkan saja. Kalian menemukan sendiri. Untuk pertanyaan nomor 5. Tulis dan jelaskan struktur litosfer bumi. Tulis dan jelaskan struktur litosfer bumi. Yang nomor 6, jelaskan teori tentang teori tektonik lempeng. Saya ulangi. Jelaskan tentang teori tektonik lempeng. Di situ ada beberapa teori tentang terbentuknya lapisan-lapisan yang ada di bumi. Silakan kalian baca, kemudian kalian tulis. Kemudian yang ketujuh, kalau kita bicara masalah litosfer, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya gangguan yang ada di lapisan bumi. Salah satunya adalah gempa bumi. Maka tuliskan kategori gempa berdasarkan magnitudonya dan kerusakan apa yang ditimbulkan. Contoh, terjadi gempa 5 skala Richter, maka di situ akibat yang ditimbulkan apa saja kalian jelaskan. Yang nomor 8, jelaskan tentang gelombang tsunami. Bisa prosesnya, bisa dampaknya, bisa akibatnya. Silakan kalian cari. Yang ke-9,
Ini tangkap darurat tentang gempa. Apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi gempa bumi? Apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi gempa bumi? Baik kalian berada di dalam ruangan ataupun berada di luar ruangan. Nomor 9. Yang nomor 10, kita berkaitan dengan hidrosfer atau lapisan bumi yang berupa air. Hanya satu pertanyaan saja. Jelaskan terjadinya siklus air. Bisa kalian gambarkan, kemudian kalian jelaskan yang terjadi di situ apa. Jelaskan terjadinya siklus air. Itu untuk tugas mandiri kelas 7 dari SMP Negeri 2 Kramat. Saya harap, saya pesan kalian tetap berada di rumah, belajar di rumah, bisa lewat buku, bisa lewat HP, ataupun bisa kalian tanyakan sama keluarga kalian yang mungkin tahu tentang materi ini. Tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat, jangan lupa berolahraga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.